Fajar di pedalaman Kalimantan itu datang seperti kabut yang enggan pergi. Sungai Mahakam mengalir tenang, tetapi hawa tanah memberi isyarat. Sesuatu yang asing akan segera tiba. Burung rangkong terbang berputar di langit, suaranya melingking panjang, menembus dinding hutan lebat, seolah memperingatkan seluruh rimba raya. Aroma tanah basah bercampur dengan getah kayu dan wangi anggrek liar, menambah kesan bahwa hutan itu tidak pernah tidur. Di tepi sungai, prajurit Dayak telah berkumpul. Tubuh mereka penuh tato helai bulu enggang, ukiran ular naga hutan, dan motif yang seakan hidup setiap kali cahaya obor menari di kulit mereka. Kulit bercahaya oleh minyak kelapa bercampur ramuan akar harum. Mereka berdiam diri dalam lingkaran, gendang kecil berdentum pelan, sape dipetik halus. Suaranya melayang ringan mengisi udara. Mereka tidak bicara banyak, hanya doa yang dilantunkan lirih, menghubungkan darah mereka dengan roh leluhur. Sementara itu, dari timur laut, layar putih bergambar matahari terbit menjulang di cakrawala sungai. Perahu-perahu samurai memasuki wilayah rimba, dayung mereka bergerak serempak, ritmenya teratur seperti detak jantung baja. Di geladak berdiri seorang daimyo, seorang bangsawan perang dari negeri seberang, matanya dingin, melihat hutan yang asing tanpa sekalipun berkedip. Samurai lain berdiri kaku di sisinya, wajah mereka dingin, tapi dada mereka penuh keyakinan akan perintah tuannya. Samurai mengenakan yoroi yang berkilau redup. Palang besi yang disusun rapi di tubuh mereka berkilatan setiap kali sinar matahari menembus celah kabut. Katana tergantung di sisi kanan dengan gagang terbungkus sutra kelam. Yumi dan anak panah terselip di punggung, siap melesat untuk membungkam setiap ancaman yang dianggap primitif. Disiplin mereka bagaikan mesin, tanpa ragu, tanpa tawa, tanpa pandangan ke kiri atau kanan. Para tetua Dayak duduk bersila di belakang lingkaran, menyalakan dupa dari damar dan gaharu. Asap pekat naik mengepul, membawa pesan rahasia kepada roh-roh. Hari ini, tanah kita diuji, ucap seorang kepala adat dengan suara berat. Matanya menatap air sungai yang diam, seakan ia membaca masa depan dari gerak permukaan air. Getar tanah yang samar-samar terasa di telapak kaki membuat hati mereka yakin leluhur sudah mendengar. Pertemuan pertama terjadi di muara, di tanah lapang yang masih basah oleh embun pagi. Samurai turun dari perahunya, langkah mereka teratur, lantang, membelah tanah seperti irama genderang perang. Dayak menunggu di depan, tubuh mereka seolah bagai pohon ulin raksasa. Tak tergoyahkan, mandau tergenggam erat di tangan kanan, perisai rotan tersampir di lengan kiri. Wajah mereka dilukis dengan warna merah darah ayam korban persembahan, garis hitam arang melintang di dahi, memberi aura menakutkan sekaligus sakral. Sejenak, dunia terdiam. Kedua pasukan hanya beradu pandang. Angin mendadak berhenti. Seekor enggang melintas rendah, sayapnya membelah udara dengan bunyi whoosh yang panjang. Semua paham, itu tanda yang tak bisa dihindari. Pisau pertemuan sudah diasah takdir, pertempuran akan pecah. Benturan pertama pecah seperti guntur. Katana melesat bagai kilap bulan jatuh. Mandau berputar membendung tebasan itu seperti angin. Percikan api terpantul di udara, berpendar indah di antara kabut pagi. Dua tradisi yang berbeda, dari negeri matahari terbit dan dari jantung hutan Borneo, akhirnya bertemu. Prajurit Dayak bergerak lentur, tubuhnya menari dalam pola turun-temurun. Mereka tidak hanya dengan tangan dan senjata, tapi dengan irama bumi. Samurai menapak kaku, tiap langkah mereka bagai garis lurus digambar oleh penguasa besi. Tapi kabut sungai seolah bersekutu, membuat pandangan mereka putus, mengaburkan gerakan musuh. Anak panah dilepaskan, melayang cepat menuju tubuh lawan, tapi kabut menelan jalurnya, seolah angin hutan menepis arah. Sebaliknya, sumpit Dayak menghembuskan panah racun kecil, nyaris tak terlihat, hanya meninggalkan tusukan dingin di kulit. Jeritan kecil terdengar, samurai yang terkena mulai goyah. Di tengah hiruk pikuk, seorang samurai maju beringas, mengayunkan katana dengan kekuatan penuh. Tetapi di saat itulah tanah menjawab. Bambu muda berdiri melintang, seolah tumbuh begitu cepat, menghalangi jalannya. Pedangnya terhenti, dan dari samping, prajurit Dayak menghantam dengan mandau panasnya, membelah zirah sekeras baja, membuat musuh roboh. Dentum gong semakin keras, gema suaranya menusuk dada, membuat semangat Dayak bertambah. Nafas mereka menyatu dengan tanah, urat kaki mereka seakan mengakar. Setiap hentakan tombak ke bumi menimbulkan getar yang membuat musuh kehilangan keseimbangan.
samurai mencoba membentuk formasi, paduan dinding baja dengan katana terhunus tegak, tapi hutan menolak. Akar merayap ke kaki mereka, ranting turun dari atas, membuat barisan itu pecah tak beraturan. Sementara prajurit Dayak menari seperti bayangan, melompat ke dalam celah, menyerang cepat, lalu menghilang lagi. Sorakan perang Dayak menggema, "Ho! Haj! O! Ho!" bersahut-sahutan. Teriakan itu bercampur dengan suara burung dan serangga malam, bagai paduan suara yang menakutkan bagi pendatang asing. Samurai yang terbiasa dengan ketenangan medan datar terguncang, dada mereka bergetar menggigil. Dari dalam kabut, sesuatu yang lebih menggentarkan muncul. Naga hutan. Tubuhnya panjang, sisik hijau basah diterangi cahaya samar. Matanya menyala merah bagai bara. Nafasnya membawa wangi damar dan asap. Suara desisnya membuat daun-daun tiarap. Samurai terdiam, sebagian gemetar. Tidak tahu apakah yang mereka lihat nyata atau ilusi mistis. Prajurit Dayak serentak berlutut. Mereka mengangkat mandau tinggi ke atas kepala, hormat kepada roh penjaga mereka. Naga itu mengaum dan seluruh hutan menjawab. Suara geraman harimau, erangan beruang, kicau ribuan burung menyatu menjadi simfoni liar yang menekan telinga para samurai. Panah demi panah dilepaskan ke naga, tapi semua terbakar sebelum mencapai kulit. Katana ditebaskan dengan keras, tapi masuk ke kedai kabut dan kosong. Sementara mandau menyala merah, meninggalkan goresan cahaya seperti guratan petir kecil di udara. Pertempuran jadi tak beraturan. Samurai terpencar, sebagian jatuh ke sungai, sebagian tersesat di rimba. Dayak mengejar dalam bisu, sekali muncul sekali hilang, seperti bayangan roh leluhur yang ikut bertarung di tubuh mereka. Langit mendung, hujan deras turun. Air itu hanya menambah beban zirah baja musuh. Samurai jadi lamban, langkah berat, katana terasa seperti besi tumpul. Sebaliknya, prajurit Dayak lincah. Tubuh mereka malah makin berkilau oleh air hujan. Gerakannya bagaikan air sungai yang menolak dihalangi batu. Tiba-tiba petir menyambar, jatuh tepat di tengah pasukan asing. Pohon rasak besar terbelah, tanah retak, api menjalar. Bukan prajurit Dayak yang tumbang, tapi musuhlah yang terbuang ke tanah, menjerit diterpa kutukan cahaya langit. Nada saper terdengar samar, entah dari mana. Getarnya mengikat kaki samurai yang masih bertahan. Mereka mendengar alunannya tapi tak paham makna. Hanya tubuh yang memberontak, seolah diminta tunduk. Tetua Dayak menabuh gong dengan tenang. Suaranya keras, bergema jauh. Kabut menampakkan wajah leluhur, rambut panjang, wajah penuh tato, tatapan tajam. Samurai yang tersisa mulai kehilangan akal, melepas helm, menangis ketakutan. Mereka bukan lagi pasukan kebanggaan negeri asalnya, melainkan manusia rapuh yang kehilangan pegangan. Tak ada jalan keluar bagi mereka. Hutan memutar kembali segala arah, menjebak dalam lingkaran labirin. Semakin keras mereka berlari, semakin cepat mereka kembali ke tempat yang sama. Dayak semakin berapi-api. Mereka menari perang di tanah basah. Setiap tebasan mandau kini bukan sekadar serangan, tapi doa, persembahan, dan janji pada leluhur. Hujan pun reda. Naga hutan melingkar pelan di balik kabut, tubuhnya memudar menjadi asap. Prajurit muda menunduk, hati mereka membara, karena mereka telah menyaksikan legenda hadir di mata sendiri. Samurai tersisa berlutut, mematung tak berdaya, katana terlepas dari genggaman. Disiplin baja musnah, diganti ketakutan primitif yang bahkan tak mereka pahami. Tetua Dayak berdiri, tongkat kayu berukiran naga hutan diangkat tinggi. Tanah ini tak bisa direbut, suaranya berat namun jelas. Selama sungai mengalir dan pohon tumbuh, roh kami akan menjaga. Ketika fajar mengintip lagi, hanya gemuruh sungai dan kicau burung enggang yang terdengar. Kabut surut dan tubuh samurai menghilang, ditelan tanah, mungkin waktu, mungkin dihukum roh hutan. Kabut terakhir naik ke punggung gunung, menyisakan jejak basah yang berkilau di lembaran daun. Udara hening, namun seolah masih menyimpan suara genderang perang liar malam itu. Sungai tenang memantulkan cahaya kuning matahari, seperti tak pernah mengalirkan darah. Prajurit Dayak duduk bersila, mandau mereka tegak di hadapan. Keheningan terasa kudus. Aroma gaharu masih mengepul dari batang yang dibakar, seakan hutan pun sedang berdoa. Di kejauhan, suara sape kembali. Nadanya halus, seperti ibu merayu anaknya tidur. Bunyi itu menentramkan roh yang sebelumnya bercampur amarah. Rimba kembali bernapas damai walau tanahnya masih hangat. Tetua-tua berdiri, tongkatnya menyentuh bumi 3 kali.
Ingatlah, katanya dengan suara serak seperti angin, malam ini adalah pelajaran. Senjata tak sekuat doa, baja tak sekeras akar leluhur kita. Semua prajurit muda menunduk, mata mereka berkaca-kaca. Mereka tahu mereka bukan hanya menyaksikan kemenangan, tapi bagian dari legenda yang nanti akan diceritakan turun-temurun. Maka lahirlah kisah baru tentang pertemuan Katana yang tercium harum besi dengan Mandau yang menyatu dengan darah dan tanah. Kisah bahwa negeri asing pernah mencoba menundukkan rimba, namun ditelan kabut mistis. Dan sampai kini orang hutan masih berkata, siapapun yang berani menantang rahasia bumi Kalimantan, roh leluhur akan bangkit menjawab.